بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Yang saya hormati guru kita ada Ustaz Samsul, Ustaz Abdul Wahid dan Ustaz Agusman, dan yang saya hormati teman-teman para ustadz. Ini alhamdulillah sepertinya cukup ada beberapa yang kenal ini. Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari yang berbahagia ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hambanya yang beriman, yang bertakwa, dan mudah-mudahan kita semua dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya. Baik, rekan-rekan semua, a'azzanallahu wa iyyakum. Ketika bulan Ramadan tiba, Rasulullah SAW dan para sahabatnya ini betul-betul menyambut baik. Bahkan Rasulullah SAW senantiasa mengabarkan para sahabatnya bahwa akan datang kepada kalian bulan Ramadan. Lalu beliau menjelaskan tentang keutamaan-keutamaannya dan juga bimbingan-bimbingannya. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW sangat antusias. Para sahabat juga sangat antusias ketika bulan Ramadan tiba. Maka kita sebagai umatnya yang meneladani Rasulullah SAW, juga meneladani para sahabatnya, hendaknya kita juga antusias untuk menyambut datangnya bulan Ramadan. Kalau kita adalah hamba-hamba yang seringkali terjatuh, iklan dulu ya. Kalau misalnya kita adalah hamba-hamba Allah yang sering terjatuh pada kemaksiatan, pada perbuatan dosa, maka ini adalah momentumnya kita merubah diri. Momentumnya kita kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kesempatannya. Karena biasanya bulan Ramadan itu orang sudah mulai tersadar. Oh iya, saya banyak lalai. Oh iya, saya banyak melakukan kesalahan. Dan berusaha secara sadar untuk memperbaiki di bulan Ramadan. Kalau misalnya kita mungkin selama ini melaksanakan kewajiban seakan-akan seperti rutinitas begitu saja, rasa-rasanya kualitasnya kayak ada yang kurang, maka itu pun juga momentumnya kita memperbaiki itu semua. Kita bekali diri kita dengan ilmu, kita introspeksi apa yang kurang, apakah ada kesalahan di dalam iman kita, apakah terlalu banyak penyakit sehingga mengotori iman kita. Maka datangnya bulan Ramadan itu kesempatan bagi kita untuk memperbaiki itu semua. Dan juga bukan berarti tertutup bagi mereka yang memang sudah rajin selama ini. Justru bulan Ramadan semakin meningkat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di bulan-bulan biasa mungkin sudah rajin, maka di bulan Ramadan semakin rajin lagi. Sholatnya semakin semangat dan semakin ditambah lagi ibadah-ibadah sholat sunnahnya. Bacaan Qur'annya juga demikian, semakin banyak baca Qur'annya. Kedermawanannya juga demikian, dan itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika memasuki bulan Ramadan. Maka beliau semakin dermawan, maka beliau semakin meningkatkan interaksinya dengan Al-Quran, dan beliau pun juga semakin meningkatkan peribadatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwah sekalian, azanallahu yakum, kalau kita
kembali mengingat firman Allah Subhanahu wa taala yang sering kita dengar di bulan Ramadan. Di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ikhwah sekalian, azanallahu wa iyyakum. Firman Allah Subhanahu wa taala ini diawali dengan seruan kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Maka siapapun dia yang beriman kepada Allah, dia yang beriman kepada syariat Islam, dia yang beriman kepada Rasulullah, diseru oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti ada sesuatu yang besar yang terkait dengan keimanan yang akan disampaikan kepada hamba-hambanya yang beriman. Kemudian disampaikanlah bahwa orang-orang beriman itu diwajibkan berpuasa di bulan Ramadan. Dan secara tegas Allah sampaikan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini, tujuan dari pelaksanaan ibadah puasa itu sendiri adalah la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Ikhwah sekalian, azanallahu yakum, Syekh As-Sa'di di dalam kitab tafsirnya menjelaskan bahwa karena memang sesungguhnya puasa itu merupakan sebab terbesar seseorang meraih derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Li'anna fihi imtithalu amrillah. Karena di dalam ibadah puasa itu terdapat pelaksanaan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam ibadah puasa itu terdapat ketaatan seorang hamba meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di anna shaim yatruk ma harramallah. Jadi seorang yang berpuasa itu kan di bulan puasa dia meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Padahal sebelumnya boleh, makan boleh, minum boleh. Tetapi dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala sementara lalu sang hamba menaati larangan Allah Subhanahu wa taala tersebut, dan itu merupakan sikap takwa seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga karena memang seseorang yang berpuasa itu dia melatih dirinya, sedang melatih dirinya itu senantiasa merasa diawasi oleh Allah, muraqabatullah. Maka itulah kenapa bahwa puasa adalah ibadah yang hanya Allah yang akan membalasnya. Karena bisa saja kita berbohong, ya, mengatakan kepada orang lain bahwasanya saya ini puasa, padahal di kamar kita makan mie instan, kita makan gorengan, tidak ada yang tahu. Tinggal kalau keluar rumah bibir kita dikering-keringin, fisik kita dicapek-capekin, semangatnya dikurangin, apa? Kita bilang puasa. Maka ibadah puasa itu yang betul-betul mengetahui hanyalah Allah. Maka Allah katakan melalui lisan Rasulullah SAW bahwa Allah yang akan membalasnya secara langsung. Karena ini seorang hamba sedang dilatih muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah. Ini bagi kita semua nih, mayoritas kan anak muda nih ya, anak muda semua. Ini yang paling berat tuh di sini. Muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah. Karena ya kalau lagi rame-rame begini kan taatnya gampang. Ya, yang lain lihat lagi baca Quran, kita terpancing baca Quran. Yang lain lihat lagi berzikir, kita ikut berzikir. Yang tadinya mungkin lagi kurang semangat, lihat yang lain semangat, jadi semangat. Tetapi begitu kita menyendiri, aduh. Maka di bulan puasa itu kita sedang dilatih itu. Dilatih kalau kita itu senantiasa merasa
diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itulah sebab seorang hamba meraih ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan dasar merasa diawasi oleh Allah. Maka di dalam hadis kan Rasulullah bersabda, ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada. Jadi memang betul-betul puasa itu melatih seorang hamba merasa diawasi oleh Allah. Dan dengan itulah seorang hamba meraih derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan berpuasa juga ya, kita menekan sumber-sumber godaan setan. Nah, ditekan, ditutup, sehingga apa? Di bulan puasa ya semangat kita untuk melakukan ketaatan itu kan lebih tinggi. Tapi bukan berarti tidak ada ancaman kita melakukan kemaksiatan. Kenapa? Mungkin selama ini sudah berbulan-bulan kita sudah terbiasa lalai dari Allah Subhanahu wa taala atau banyak melakukan kemaksiatan, sehingga di bulan Ramadan kebiasaan-kebiasaan itu masih terus dilakukan. Maka ikhwah sekalian azanallahu yakum, bahwa di antara tujuan yang utama dari disyariatkannya ibadah puasa adalah agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa yang paling minimal dari ibadah puasa itu ya sesuai dengan makna bahasanya ya. Kita bertakwa menjaga diri, tidak makan, tidak minum, tidak hubungan badan. Itu minimalnya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam At-Tabari bahwa la'allakum tattaqun litattaqu aklat ta'am wa syarbas syarab wa jima'an nisa. Jadi kita menjaga diri untuk tidak makan, tidak minum, dan tidak berhubungan badan. Dan itu memang betul sebuah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dilatih, tenang, cuman sebulan. Itu pun cuman siangnya saja. Kalau malam kan boleh. Jadi kita sedang dilatih bahwa apa yang diharamkan oleh Allah nanti itu pasti dibolehkan di surga. Jadi pelarangan ini sifatnya sementara, dan kita dilatih di bulan puasa itu ya hanya sementara, dilarang ini, dilarang ini, dilarang ini. Walaupun ada juga larangan-larangan yang permanen selama bulan Ramadan, selama bulan puasa, baik di siang hari maupun di malam hari. Tapi itu salah satu tujuan dari puasa, kita menahan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Tetapi lebih daripada itu, bahwa kita berpuasa agar kita bertakwa itu agar kita membentengi diri kita dari kemaksiatan-kemaksiatan. Kan kita sedang menahan al-imsak, menahan diri ya, menahan diri dari apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mengerjakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini definisi apa nih? Definisi takwa di antara yang sering kita dengar ya, di khutbah-khutbah setiap Jumat itu. Sang khatib selalu mewasiatkan, saya wasiatkan kepada kalian, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah, yaitu dengan cara melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Ini makna takwa yang umum diketahui oleh kaum muslimin. Walaupun mungkin masih banyak makna-makna yang lain, tetapi paling tidak semua kita memahami bahwa di antara makna takwa adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Dan itulah hakikat dari ibadah puasa itu sendiri. Oleh karenanya tujuan dari ibadah puasa adalah agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita perhatikan di dalam Al-Qur'an, ini makna takwa ini memang memiliki beberapa makna di dalam Al-Qur'an. Yang pertama maknanya adalah al-khauf wal khasyah, takut. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un 'adzim.
Jadi takwa itu takut. Ya, walaupun antara al-khauf dan khasyah memiliki perbedaan makna, kalau ditelusurin lagi mungkin ini pembahasannya di pembahasan yang lain. Kemudian takwa juga bisa bermakna adalah al-ibadah. Jadi kalau kita diperintahkan untuk bertakwa, ya maksudnya adalah untuk beribadah, sebagaimana dalam surah An-Nahl ayat yang kedua. Kemudian yang ketiga, di dalam Al-Quran kata takwa juga dimaksudkan artinya adalah tarkul ma'siyah, meninggalkan kemaksiatan. Wattaqullah la'allakum tuflihun. Maksudnya tinggalkanlah kemaksiatan agar kalian beruntung. Tarkul ma'siyah. Kemudian takwa juga bisa bermakna at-tauhid. Ulaikal ladzina imtahanallahu qulubahum littaqwa. At-tauhid, al-ikhlas itu sendiri, ya. Dan bahkan di yang kelima, takwa juga bermakna al-ikhlas. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa inna min taqwal qulub. Jadi di dalam Al-Qur'an kata takwa itu bisa bermakna 5. Sekali lagi, ada takut, kemudian meninggalkan kemaksiatan, ibadah, tauhid, dan ikhlas. Dan tentu ikhwas sekalian azanallahu yakum, saya yakin bahwa kita semua sudah mengetahui keutamaan orang-orang yang bertakwa itu seperti apa. Karena saking seringnya diingatkan oleh guru-guru kita, saking seringnya kita diingatkan oleh teman-teman kita, oleh murabi kita tentang betapa mulianya orang yang bertakwa. Dalam surat Al-Hujurat misalnya yang sudah kita sering dengar, ayat yang ke-13, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Jadi bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan yang paling kaya, bukan yang paling ditokohkan di tengah-tengah masyarakatnya. Karena Fir'aun jabatannya tinggi, karena Qarun adalah orang yang kaya, karena Abu Jahal, Abu Lahab adalah orang yang ditokohkan oleh masyarakatnya. Tetapi standar takwa itu bukan itu. Standar takwa adalah kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang bertakwa. Jadi siapapun punya peluang menjadi hamba yang mulia dengan takwa. Apapun profesinya, apapun pekerjaannya, kaya atau miskin, tampan atau kurang tampan, atau menuju tampan, ya kalau menuju tampan tuh masih proses lah, masih ada yang dipoles-poles lah gitu ya. Maka standar kemuliaannya ada pada takwa. Jadi apa maknanya kita memoles secara fisik tetapi secara ketakwaan tidak kita poles? Nah, maka di bulan Ramadan momentum kita memoles diri agar menjadi hamba Allah yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Maka ketika Rasulullah SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, beliau ditanya, ya Rasulullah, man akramun nas? Wahai Rasulullah, siapa yang paling bertakwa di antara manusia? Apa jawaban Rasulullah SAW? Atqahum, adalah orang yang paling bertakwa di antara mereka. Ya. Jadi kalau ingin berburu kemuliaan di sisi Allah, maka jalannya jalan ketakwaan. Bukan memoles fisik dan lain sebagainya, tetapi jalan yang ditempuh adalah jalan ketakwaan. Kemudian tentu kita pun juga sering diingatkan oleh guru-guru kita bahwa ya tentu fadilah yang paling agung, yang paling tinggi, bahwa surga itu memang dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Jadi surga itu memang sudah disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Maka bagi siapapun yang ingin masuk surga, ya maka hendaknya dia bertakwa. Kemudian yang sering mungkin ya
Karena biasanya orang itu paling seneng kalau lagi ada masalah itu solusinya apa ya, maka yang sering diungkapin ini sebenarnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi ini yang paling sering mungkin didengar, karena orang itu biasanya paling tertarik ketika dia dapat masalah itu cepat-cepat ada solusinya. Maka diingatkan bahwa solusinya itu adalah dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kan mungkin gimana sih jadi orang yang bertakwa itu? Ini kan pertanyaan yang mendasarnya. Kemudian di bulan Ramadan seperti apa agar saya mau memproses diri saya dulunya lalai, saya dulunya acuh tak acuh, atau mungkin saya dulunya ini lebih banyak abainya. Maka ini kesempatan di bulan Ramadan, mari kita mengupayakan diri kita untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa. Yang pertama adalah adaul faraid wajtinabul muharramat, yaitu menjalankan kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah. Jadi bulan Ramadan apa kewajibannya? Apa? Puasa, terus sholat. Sholatnya sholat apa nih? Nah, ini kan banyak yang ini sholat yang wajib di bulan Ramadan, sholat apa ya? Yang wajib sholat apa? Ada orang taunya sholat tarawih, sehingga ketika dia datang ke masjid belum sholat isya karena yang lain sudah sholat tarawih, dia sholat tarawih, sholat isyanya dia tinggalin. Padahal yang wajib adalah sholat 5 waktu. Sholat tarawih wajib gak? Yang saya tahu sih nggak wajib, nggak tahu ya kalau kalian punya madzhab sendiri ya. Nah, maka kita harus mengetahui bahwa apa aja yang sudah diwajibkan kepada kita. Paling minimal itu ya, kalau misalnya kita mau nyari yang standarnya minimal, tapi masa anak-anak muda kayak gini nyarinya yang minimal. Yang minimalis itu ya mungkin ya bukan di sinilah gitu ya. Memang kalau yang minimalis itu adalah mengerjakan yang wajib-wajib, itu yang minimalis. Tapi kan kita kalau pengen punya kendaraan, pengen punya rumah, kan pengennya yang bukan minimalis, betul nggak? Maka memang betul bahwa standar minimalnya adalah ibadah-ibadah yang wajib, seperti puasa, kemudian sholat 5 waktu. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencintai seorang hamba yang hamba itu mendekatkan diri kepada Allah tidak cukup dengan ibadah-ibadah wajib, tapi ia tambah dengan ibadah-ibadah sunnah. Berarti bukan hanya mencukupkan diri dengan sholat 5 waktu, ia tambah misalnya dengan sholat rawatib ya, sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah. Kemudian di bulan Ramadan kita kenal dengan adanya sholat tarawih. Yang baru latihan bolehlah milih-milih tarawihnya yang nyaman. Nah, definisi nyaman ini beragam ini. Apakah yang paling cepat? Ya, nyaman kan beragam. Misalnya tempatnya seperti di masjid ini kan nyaman nih. Ada kipas angin, karpetnya bagus. Habis tarawih kadang ada makanan, kan nyaman juga itu. Jadi betah orang tarawih kan. Ada juga seseorang nyaman ketika imamnya merdu bacaannya, sehingga dia bisa menikmati, mentadaburi bacaan imamnya. Pada intinya bahwa silahkan kita muhasabah ke diri kita masing-masing agar kita menjadi orang yang bertakwa itu prosesnya seperti apa. Ya salah satunya adalah ibadah wajib, tinggalkan yang haram, kemudian kalau ingin nilai lebih maka tambahkan dengan ibadah-ibadah sunnah. Dan banyak sekali ibadah-ibadah sunnah di bulan Ramadan ya. Kemudian agar menjadi orang-orang yang bertakwa adalah diantaranya dengan menjaga hak-hak manusia atau berakhlak baik ya. Husnul khuluq. Ini kalau disebutin hadisnya mungkin udah pada hafal. Tapi ini bagian daripada sikap takwa seorang hamba kepada Allah itu
Di antaranya tercermin dari sikap baiknya dia dengan sesama hamba Allah yang lain. Ya, kalau yang tadi kan sikap dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini sikap seorang hamba dengan hambanya yang lain, itu juga merupakan cerminan tingkat ketakwaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah kenapa Rasulullah SAW dipuji oleh Allah bahwasanya Rasulullah memiliki akhlak yang sangat bagus, yang sangat mulia. Kemudian yang ketiga, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa adalah segera bertobat kepada Allah kalau kita tergelincir melakukan dosa dan maksiat. Jadi orang yang bertakwa itu bukan berarti orang yang tidak pernah melakukan kesalahan, tidak. Orang yang bertakwa itu diantara cirinya adalah orang yang ketika dia melakukan kesalahan, tatkala dia melakukan perbuatan dosa, dia langsung kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah. Ketika dia terjatuh dalam kemaksiatan, di dalam perbuatan dosa, di dalam kelalaian, dia menyadari bahwasanya dia memiliki Allah yang Maha Pengampun, yang Maha Pengasih, yang Maha Penerima tobat, dan dia pun memohon, memelas, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diampuni dosa-dosanya, agar dibimbing oleh Allah menjadi hamba Allah yang baik. Jadi ikhwah sekalian azanallahu wa yakum, nih kita semua nih yang muda-muda, karena mayoritas ini muda semua di sini ya. Bahkan nggak ada yang nggak muda, nih muda semua. Dengan pemateri juga kayaknya selisihnya mungkin sebulan 2 bulan lah. Ya. Bener nih lihat wajah-wajahnya selisihnya sebulan 2 bulan. Mungkin tambahan tahunnya nggak tahu Ustaz Samsul. Tapi kalau bulannya mungkin selisih sebulan 2 bulan lah. Cuman kalau tahunnya saya nggak tahu nih berapa tahun selisihnya. Ya. Jadi kalau kita terjatuh dalam kemaksiatan, kesalahan, jangan mengasyikkan diri dengan terus menerus di dalam kesalahan itu, jangan. Justru kita harus segera bangkit kembali kepada Allah, meminta ampun kepada Allah, dan itu bukti kalau kita sedang berusaha menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Ya, jadi nggak ada istilah telanjur basah ya. Ya, ini yang mahasiswa coba angkat tangan nih. Ada nggak mahasiswa di sini? Angkat tangan. Nah, saya juga mahasiswa, cuman tahun berapa ya? Jadi jangan istilah telanjur basah ya. Ya mungkin lagi oleng-oleng dikit, tetap pengajian datang, barangkali sadar pas di pengajian. Ya. Jangan pas lagi oleng, udahlah sekalian oleng, telanjur basah, nyungsepin aja sekalian. Jangan. Ya. Orang yang bertakwa itu bukan berarti nggak pernah melakukan kesalahan, tidak. Orang yang bertakwa itu bukan berarti tidak pernah berdosa, tidak. Orang yang bertakwa itu bukan berarti tidak pernah tergelincir dalam kemaksiatan, tidak. Tetapi orang yang bertakwa ketika tergelincir, dia langsung kembali kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan terkadang itu akan merasakan betapa manisnya iman itu di situ. Kenapa? Dia sadar kemarin itu lalai, durhaka kepada Allah. Dia merasa berdosa kepada Allah, sehingga dia selalu hadir terngiang-ngiang untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus melazimkan lisannya dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ikhwah sekalian azanallahu iyyakum. Dan masih banyak cara-cara yang lain agar kita bertakwa kepada Allah, di antaranya mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara bentuk pengagungan kepada Rasulullah adalah kita berusaha meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam salat, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana aku salat. Dalam masalah wudu, "Man tawaddo'a nahwa wudu'i hadza." Barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini.
Kita juga berusaha wudu kita seperti wudunya Rasulullah SAW. Nah, ini bulan Ramadan, ini kesempatan, apalagi mahasiswa. Kira-kira apa yang belum dipelajari? Nah, ini bulan Ramadan, target saya paham tentang sholat, saya paham tentang puasa. Kalau zakat, nah kayaknya nanti dulu deh. Kalau haji nanti dulu. Nah, bab nikah kayaknya harus paham nih bulan Ramadan. Misal contoh nih. Jadi harus ada target, kita mau paham apa. Jangan sampai pertanyaan kita tentang puasa dari kecil sampai dewasa masih sama. Gimana hukum kentut ketika berenang di dalam air? Gimana kalau disuntik hukumnya? Jadi pertanyaannya muter-muter di situ aja. Ya, kalau nangis batal apa enggak? Kalau bertengkar suami istri batal apa enggak? Ini nggak ada peningkatan gitu kan? Menunjukkan berarti ini harus ditingkatkan lagi. Ada target. Jangan sampai juga sudah lama belajar enggak tahu rukun puasa itu apa, rukunnya apa aja. Rukunnya sholat enggak tahu rukunnya. Sehingga tidak bisa membedakan mana kalau ketinggalan batal dan mana kalau ketinggalan tidak batal. Nah, itu di bulan puasa targetin. Saya harus paham tentang sholat, saya harus paham tentang puasa. Udah, 2 dulu ini. Caranya gimana? Kita beli bukunya. Atau enggak beli bukunya, kita bertanya kepada ustadz. Nah, berkaitan dengan apa yang tadi saya sampaikan, ini bisa dilihat di dalam surat Al-Baqarah tentang ciri-ciri orang yang bertakwa itu kan dijelasin nih. Saya yakin sudah banyak hafalan Qur'annya. Di 5 ayat pertama kan menjelaskan tentang siapa itu orang-orang yang bertakwa, ciri-ciri seperti apa. Kemudian juga dalam surat Al-Baqarah ayat 177 juga demikian. Kemudian dalam surat Al-Imran dari 133 sampai 138. Nah, ini di antara sifat-sifat orang yang bertakwa. Maka kalau kita ingin menjadi orang bertakwa, hendaknya kita berusaha mensifati diri kita dengan sifat-sifat tersebut. Kemudian memang masih banyak cara-cara lain yang mungkin praktis ya, yang mungkin praktis. Di antaranya memperbanyak zikir dan baca Quran. Nah, ini kan bulan puasa ya, maka di sini ada materi secara khusus yang nanti akan disampaikan oleh Ustaz Abdul Wahid berkaitan dengan kualitas sholat dan tadabbur Quran kita. Ini biasanya bulan Ramadan sangat identik dengan Quran, sehingga saking identiknya dengan Quran maka sering dikenal dengan istilah Syahrul Quran ya. Nah, nanti akan dijelaskan oleh Ustaz Abdul Wahid berkaitan dengan ini. Dan itu adalah cara agar kita meraih derajat takwa, kita memperbanyak membaca Al-Quran. Kemudian juga cara yang lain mungkin sederhana ya. Kita membaca biografi orang-orang soleh. Mungkin biografi Rasulullah, biografi para sahabat, salafus soleh, para imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Ya, dari sana kita akan tahu, belajar. Oh, ternyata para pendahulu kita memanfaatkan waktunya seperti ini. Oh, ternyata para pendahulu kita akhlaknya seperti ini. Oh, para pendahulu kita ternyata muamalahnya dengan yang lain seperti ini. Dan itu akan memancing kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum diingatkan, karena ini hanya pemateri pembuka, intinya nanti ada di pemateri setelah saya. Jadi kalau ada pertanyaan, silahkan dikumpulkan. Nanti tanya ke ustadz-ustadz yang setelah saya saja. Ya. Gitu ya. Apa ada yang ditanyain? Tapi kalau saran saya tanyanya ke ustadz-ustadz yang setelah saya saja, lebih ilmunya lebih dalam. Jadi biar jawabannya lebih pas. Jadi kalau nilai udah dapat nilainya A, kalau di saya khawatir nilainya B atau C gitu. Ada baik. Syukur jazakallahu khairan kepada Ustaz Abu Mujahid yang telah menyampaikan materinya yang sangat luar biasa, yaitu tentang menggapai derajat takwa di bulan Ramadan. Ya, jadi
Apa yang telah beliau sampaikan itu adalah bahwa puasa itu adalah meningkatkan keimanan dan ketakwaan.